Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pagi hari ini saya Bu Ira akan mengajar pelajaran seni musik, yaitu di bab 3 tentang menyanyi lagu secara solo atau tunggal. Nah, di sini ada peta konsep, silakan kalian buka di halaman 40. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya, bisa kalian baca. Nah, saya mohon untuk menonton video ini sampai selesai agar kamu dapat mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyanyi solo atau tunggal. Nah, di situ yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian menyanyi. Nah, menyanyi itu apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang belum tahu akan saya jelaskan. Nah, menyanyi itu adalah melantunkan suara dengan nada beraturan. Nah, ingat-ingat, menyanyi itu adalah melantunkan suara dengan nada beraturan. Nah, biasanya bernyanyi itu diiringi oleh instrumen atau alat musik. Nah, baik itu menyanyi solo atau menyanyi vokal grup. Nah, bernyanyi itu juga merupakan sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan ya tentunya. Nah, bagi siapa saja, di mana saja, kapanpun berada. Kemudian bagi yang sedang bahagia, bagi yang sedang sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyanyi, hati kita menjadi terwakilkan karena lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Misalnya, ketika kalian sedang merasakan galau, kemudian kalian memainkan sebuah lagu atau menyanyikan sebuah lagu yang liriknya hampir sama dengan keadaan kita. Nah, itu bisa diwakilkan dari lagu itu. Nah, untuk menyanyi itu sendiri, itu untuk menyanyikan lagu solo atau tunggal itu juga kita harus memperhatikan beberapa hal yang penting, yaitu teknik vokal atau materi vokalnya. Nah, materi vokal itu apa ya? Nah, karena setiap manusia itu mempunyai vokal yang berbeda-beda. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh alat pembentukan suara atau yang biasa kita sebut itu dalam bahasa sehari-hari itu adalah pita suara manusia. Nah, yang berbeda bentuknya juga berbeda kemampuannya tentunya ya, karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ada juga yang namanya itu batas wilayah nada yang dapat dicapai atau disuarakan oleh seorang manusia. Nah, itu disebut ambitus suara. Ingat ya, ambitus suara itu adalah batas wilayah nada yang dapat dicapai atau disuarakan oleh seorang manusia. Nah, menurut ambitusnya itu, jenis suara manusia itu dibedakan menjadi dua atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah suara anak-anak. Nah, ingat ya, yang pertama adalah suara anak-anak. Dan yang kedua itu adalah suara orang dewasa. Nah, untuk dapat mengetahui, kalian bisa dibuka bukunya ya. Di situ ada materinya di halaman 42. Nah, kemudian untuk suara anak-anak itu pun juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Nah, suara anak-anak tinggi itu wilayah nadanya itu dari C oktav 1 sampai F oktav 2. Kemudian yang suara anak-anak rendah itu dari A oktav 1 sampai D oktav 2. Ya, diingat-ingat ya yang tadi. Nah, itulah ambitus suara anak-anak
dengan masing-masing wilayah nadanya itu 11 ya. Berjaraknya itu 11. Nah, untuk selanjutnya itu ambitus suara orang dewasa. Itu pun digolongkan menjadi dua, yaitu ada suara wanita dewasa dan suara pria dewasa. Nah, untuk suara yang wanita dewasa itu juga terdiri menjadi berapa? Ada yang tahu? 2 atau 3? Nah, untuk suara wanita dewasa itu terdiri dari 3 jenis suara. Yang pertama itu ada alto, yang kedua ada mezzo, dan yang ketiga ada sopran. Dari ketiga jenis itu apa? Kalian ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau yang belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Yang alto itu adalah suara rendah wanita. Yang pertama, suara rendah wanita, diingat ya. Nah, suara rendah wanita itu wilayah nadanya dari F sampai D oktav 2 ya. Ingat, dari F sampai D oktav 2. Kemudian yang kedua ada mezzo-sopran atau suara sedang wanita. Itu wilayah nadanya dari A sampai F oktav 2. Dari A sampai F oktav 2. Kemudian yang ketiga ada sopran, yaitu suara tinggi wanita, yaitu wilayah nadanya dari C1 atau C oktav 1 sampai A oktav 2. Oke, selanjutnya ada suara pria dewasa, yaitu juga terdiri dari 3 jenis suara. Yang pertama ada bariton. Yang pertama ada bass, kemudian ada bariton, yang ketiga ada tenor. Nah, yang pertama, yang bass itu adalah suara rendah pria. Nah, wilayah nadanya itu dari F sampai D oktav yang pertama. Ingat ya, dari F sampai D oktav pertama itu adalah wilayah nada dari bass. Kemudian yang kedua ada bariton, yaitu suara sedang pria. Nah, wilayah nadanya itu dari A sampai F oktav 1. Dan yang ketiga ada suara tenor atau suara tinggi pria. Nah, wilayah nadanya itu dari C sampai A oktav 1. Nah, itulah ambitus suara pria dewasa dengan masing-masing jaraknya itu adalah 11. Nah, hari ini pelajarannya cukup sampai ini saja dulu. Nah, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknik vokalnya. Yang di situ ada pernafasan, kemudian ada sikap badan, terus intonasi, frasering, dan lain-lain. Itu akan kita bahas di minggu berikutnya. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Silakan kalian pelajari materi yang sudah saya berikan. Nanti tugasnya akan saya kirimkan di grup WA. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Untuk pelajaran hari ini sekian. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.